Saudara-saudari, selamat berjumpa. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Anda merenungkan adorasi sebagai saat kita berdoa, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Tentu saja renungan ini melanjutkan rangkaian renungan beberapa hari ini mengenai doa Bapa kami. Kita menyapa Bapa kami yang ada di surga, kemudian dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Kita juga telah merenungkan, berilah kami rezeki pada hari ini, dan yang belum lama, dan ampunilah kami. Nah, sekarang kita melanjutkan renungan, sebenarnya satu rangkaian dengan kata-kata permohonan pengampunan dari Tuhan Allah kepada Bapa, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Jadi ini sebenarnya satu rangkaian, satu kalimat yang berhubungan. Kita mohon pengampunan dosa dari Bapa berkat jasa Yesus Kristus yang telah wafat dan bangkit menebus dosa kita, yang kita terima dalam perayaan Ekaristi. Sesungguhnya atau sebenarnya apa yang kita telah terima dalam Komuni Kudus saat kita sungguh-sungguh menerima hidup Allah sekaligus pengampunan dosa. Lalu ditambah doa, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Sebenarnya kata-kata seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami bukan seolah-olah syarat dari Allah bahwa Allah hanya mengampuni kita kalau kita sudah mengampuni sesama kita. Pasti betul bahwa kita harus mengampuni kesalahan kita, kesalahan orang lain sesama kita, sehingga Allah berkenan dan mengampuni kita. Tetapi dalam logika teologis yang benar atau menurut Injil, Allah selalu lebih dahulu mengasihi kita. Allah selalu lebih dahulu mengampuni kita. Peristiwa Yesus Kristus yang disalibkan adalah peristiwa penebusan dosa untuk seluruh umat manusia. Bahkan ketika manusia-manusia pada generasi sesudah para rasul itu belum lahir seperti kita. 2000 tahun yang lalu, saat Tuhan Yesus wafat disalib untuk menebus dosa-dosa kita, kita juga belum lahir. Tapi dalam peristiwa salib itu seluruh dosa manusia termasuk kita yang waktu itu belum lahir sudah ditebus, kita sudah diampuni dosanya, kita sudah diselamatkan Tuhan. Lalu apa arti seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami? Itu artinya pengampunan dari Tuhan Allah, dari Bapa melalui Yesus Kristus yang wafat dan bangkit, yang sudah diberikan dan ditawarkan, dianugerahkan kepada kita, hanya bisa efektif, hanya bisa berdaya guna, hanya bisa berbuah, hanya sungguh berdaya dalam hidupku kalau aku sendiri siap menerima hal itu. Kapan saya siap menerima? Saat saya tidak menyimpan dosa orang, saat saya tidak menyimpan dosa pribadi maupun dosa sesama saya yang bersalah kepada saya. Ketika saya tidak menyimpan dosa, artinya telah mengampuni dosa-dosa dan kesalahan baik pribadi maupun sesama saya. Saat itu hati kita siap untuk menerima pengampunan yang sudah lebih dulu ditawarkan oleh Allah Bapa melalui Kristus Putranya.
Maka adorasi sebenarnya adalah saat Tuhan selalu berkata kepada kita, sudahkah kau siap menerima pengampunan yang telah kuberikan waktu disalib? Sakramen Maha Kudus adalah kehadiran Tuhan Yesus Kristus dengan seluruh pengampunan dan penebusan dosa kita. Dan itu menjadi efektif, menjadi berdaya saat saya membuka hati dengan cara mengampuni kesalahan dan dosa sesama saya. Saya punya kesan bahwa bagian ini paling sulit dari seluruh doa Bapa kami. Kalau cuma memuliakan Bapa, mohon kedatangnya kerajaannya, lalu mengatakan dengan mulut, terjadilah kehendakmu, apalagi mohon dengan penuh semangat, berilah kami rezeki pada hari ini, itu kita laksanakan dengan sangat semangat, karena memang kita selalu membutuhkan rezeki dari Tuhan. Tapi jangan lupa, kita itu akan mendapat pengampunan dosa, dan pengampunan itu menjadi efektif ketika saya mengampuni kesalahan orang lain. Dan itu memang saya katakan paling sulit. Betapa begitu banyak orang sungguh kesulitan mengampuni sesamanya. Betapa banyak orang yang sungguh mengalami beratnya memaafkan, mengampuni dosa kesalahan orang lain. Lebih mudah memang untuk mohon ini itu dari Allah. Tapi mohon kesanggupan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita itu jauh lebih sulit. Mengapa kadang-kadang doa kita menjadi susah dan terhambat? Mengapa kadang-kadang doa-doa kita tidak sungguh-sungguh tulus dari hati? Saya menduga karena ada dosa dan kesalahan sesama yang belum kita maafkan. Dan itu benar-benar mengganjal, menghambat, menghalangi rahmat pengampunan yang kita mohon tadi. Dan ampunilah kesalahan kami. Dilanjutkan seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Marilah kita mohon agar kita semua sanggup untuk mengampuni dan dosa dan kesalahan orang lain, agar pengampunan Allah menjadi efektif dalam hidup kita. Ya, lanjutkan adorasi kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.